Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NIM G211.21.01.03 dari kelas Teknik Informatika Bagi B angkatan 2021. Di sini saya akan mempraktikkan tugas untuk membuat PHP Form Data Laptop. Saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Oke, create new. Kemudian saya akan memilih PHP. Sebelumnya akan saya simpan terlebih dahulu dengan nama form 1. Oke, langkah yang pertama saya akan membuat HTML-nya terlebih dahulu. Dengan title-nya adalah form pembelian laptop. Setelah itu saya akan start membuat form. Dan pada form action-nya saya akan menunjukkan di sini aja, yaitu form 1. Karena tidak akan saya alihkan ke halaman yang lain dengan metodenya menampilkan adalah post. Sebelumnya saya di sini akan menambahkan terlebih dahulu heading 2 sebagai judulnya. Dalam form terdapat nama pemilik. Di sini menggunakan input type-nya adalah teks. Dengan namanya saya beri nama. Setelah itu kita akan pindah baris dengan menambahkan BR. Setelah nama terdapat juga merek dengan tipenya adalah select. Name-nya saya beri nama tetap merek. Kemudian pada option value terdapat Apple, Asus, Lenovo, dan Samsung. Di sini kita tinggal copy paste saja. Apple, Asus, Lenovo, dan Samsung. Saya akan memberi tab agar terlihat lebih rapi. Kemudian setelah itu terdapat juga pilihan RAM. Untuk RAM-nya, input type-nya menggunakan radio. Untuk RAM terdapat dua pilihan, 8 GB dan ada juga yang 16 GB. Kita akan membuat baris baru lagi untuk SSD. SSD menggunakan slot. Namanya adalah SSD. Kemudian kita tinggal kopas yang ini saja. Setelah itu kita akan menggantinya. Ini adalah 250 GB. Yang di bawahnya adalah 500 GB.
Terus ada lagi tanggal pembelian. Untuk tanggalnya, input type-nya adalah date. Dengan name, saya singkat menjadi PGL. Setelah itu, kita akan ganti baris dengan BR. Ini terserah BR bisa 1 atau 2. Semakin banyak ini, maka akan semakin jauh rentannya. Oke, setelah tanggal ada jam pembelian juga. Dengan input type-nya adalah time. Name-nya jam. Setelah jam ada not. Dan not ini karena menggunakan teks panjang kita tidak menggunakan. Dan not ini karena menggunakan teks panjang, saya tidak akan menggunakan input, tapi saya akan menggunakan teks area. Dan saya memilih dengan ukuran 5 sudah cukup. Dan name-nya saya beri nama cut. Oke, setelah itu kita akan membuat yang namanya tombol submit-nya. Value-nya saya isi dengan nama kirim. Oke, kita tutup formnya dan kita akan mencoba mengecek apakah sudah berhasil membuat formnya atau belum. Di sini kita akan membuka. Karena saya sudah mengganti domain name-nya, maka saya tidak akan mengakses localhost, melainkan saya akan mengakses taufikha.com dan /form1.php. Oke, di sini berhasil dibuat dan ini ada kesalahan, yang mana ini mungkin karena belum saya kasih penutup teks area. Dan coba akan saya kasih penutup teks area. Nah, setelah di-refresh, ini akan kembali seperti begini. Sudah aman. Maka yang selanjutnya kita buat adalah pembuatan HTML untuk outputnya. Kita akan membuat persis tepat di bawahnya form. Di sini PHP if menggunakan iset agar nanti jika terdapat keterangan warning undefined array maka bisa hilang karena adanya iset ini. Kita akan menggunakan post dan di sini targetnya adalah nama. Terus kita akan membuat heading 3 dengan keterangan adalah hasil. Kemudian di sini adalah hasilnya berupa yang tadi, nama pemilik, merek, RAM, SSD, tanggal pembelian, jam pembelian, dan not-nya. Oke, di sini post yang akan menjadi target adalah namanya. Dan di sini kita kasih penutup. Oke, lalu BR lagi. Kemudian merek. Nah, di sini ada perubahan sedikit dari saya, karena ini adalah yang terdapat sludge ataupun input type radio, kita tidak langsung menggunakan echo, melainkan kita harus menambahkan iset agar tidak terjadi munculnya warning undefined array.
Di sini kodenya berbeda sedikit. Ini adalah setnya. Terus kita akan menambahkan targetnya. Post, merek. Ini set untuk menghilangkan undefined array kan ya. Maka untuk menampilkannya kita akan menambahkan lagi echo. Echo, post, dan targetnya adalah merek. Setelah itu kita tutup. Kemudian jangan lupa dikasih BR lagi, agar tampilannya bisa ke bawah, tidak berjajar di samping. Setelah merek terdapat juga RAM. Dengan perintah yang sama, kita tinggal kopas dan menggantinya dengan nama RAM. Di sini untuk RAM perhatikan huruf besar atau kecilnya. Dan di sini adalah hurufnya adalah kecil. Jika terdapat huruf besar, maka tidak akan valid. Karena di sini belum saya kasih name-nya RAM, maka di sini akan saya kasih terlebih dahulu name-nya adalah RAM menggunakan huruf kecil semua. Ini wajib karena ini adalah pemanggilnya. Setelah RAM terdapat juga SSD. SSD pun karena menggunakan slot, maka kita menggunakan perintah yang ini. Copy paste aja. Tinggal kita ganti name-nya menggunakan menjadi SSD. Setelah SSD terdapat tanggal pembelian. Untuk tanggal pembelian kita bebas, kita tidak usah menggunakan yang perintah ini, nggak masalah. Kita hanya perlu perintah ini karena tidak akan menampilkan undefined array guys. Kita tinggal copy paste yang ini saja. Ini tinggal kita ganti sesuai name-nya, yaitu TGL. Kemudian ada juga jam pembelian. Dan ini kita tinggal ganti menjadi jam. Terus yang terakhir terdapat not. Dan tadi saya kasih namanya adalah cut. Maka yang harus kita lakukan adalah memberikan penutup. Dan penutupnya mungkin tepatnya di sini. Karena ini ada di dalam, maka kita juga harus meletakkannya di dalam. Nah, warna akan menjadi kuning. Oke, kita refresh. Dan kita coba. Nah, ini kan tidak terdapat keterangan undefined array. Kita akan mencobanya karena ini adalah telah memilih, padahal saya belum memilih. Kita akan menambahkan sintak agar ini tidak terpilih saat kita memencet hasil kirim. Tapi saya akan mencobanya terlebih dahulu. Apakah ini sudah berhasil atau belumnya? Nah, oke, semua sudah berjalan lancar. Di sini kita hanya perlu sedikit sintak, yaitu yang di sini. Kita akan mendefaultkan yang di sini. Di sini adalah opsinya bukan value tapi disabled. Tipe dulu. Disabled. Oke, ini terserah dikasih tulisan apa. Tapi untuk saya kasih strip aja. Itu pula untuk di mereknya. Option value-nya nggak ada, tapi adanya option disabled. Ini kurang petik 2. Oke, sudah. Dan ini juga. Mari kita coba apakah bisa atau tidak. Mohon maaf, ini belum saya kasih slot
selected karena ini adalah sebagai defaultnya. Nah, jika sudah dikasih selected, maka semuanya jika pada awalan akan beralih ke sini. Coba akan kita refresh. Nah, kosong kan? Jika dikirim, maka di sini pun juga kosong. Tapi jika kita memilih Apple dan ini 250, maka di sini akan ada tampilannya. Selanjutnya langkah yang harus kita lakukan adalah validasi pada PHP-nya ini untuk formnya. Saya akan menuliskan PHP-nya di bawah body. Seperti tadi, kita akan menggunakan if set. Seperti tadi, saya akan menggunakan if set sebagai jalan ninjanya untuk menghilangkan undefined array key. Ini akan menggunakan post dengan target name. Kemudian kita kasih kurung global dan kita akan menuliskan sintak di sini yaitu error send-nya. Ini saya kasih name adalah nama dan di sini blank. Kemudian pindah baris dan kita akan menuliskan post-nya. Post di sini targetnya pun juga sama nama. Kemudian kita kasih kurung kurawal juga. Terus dalam kurung kurawal ini kita kasih errmsg yang artinya error sense nama. Oke, dan di sini kalimatnya saya beri nama harus diisi. Untuk langkah selanjutnya sama seperti ini. Kita tinggal copy paste saja. Perlu diperhatikan juga karena isetnya ini hanya mewakili di sini, maka di sini pun juga harus dikasih iset. Jika tidak, maka pada saat awalan membuka browser ini terdapat kesalahan sintak. Saya akan mencontohkan sedikit terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan praktekannya. Pada line 11, mohon maaf terdapat kesalahan. Ini kita ganti namanya dulu menjadi merek. Ini targetnya adalah merek. Oke, kita kurang memberikan penutup di sini. Setelah itu, kita akan mencoba merefresh dan mengirimkan. Nah, ini kan terdapat kesalahan, maka kita harus menggunakannya adalah iset. Coba saya akan merefresh terlebih dahulu, pakai merek, dan ini tidak terdefinisikan. Langkah yang sebaiknya kita lakukan adalah pada if ini, kita akan menambahkan iset sebagai penutupnya untuk menutupi kekurangannya tadi. Iset kita akan menambahkan kurung di sini dan di sini. Oh, maaf, di sini. Setelah itu, kita akan mencobanya kembali. Apakah jika di refresh ini akan hilang atau tidak? Nah, ini kan hilang. Kita klik di sini tidak ada keterangannya. Maka iset sangat berguna banget jika ada undefined array key. Oke, kita akan melanjutkan ke bawah. Di sini setelah merek terdapat pula RAM. Dan postnya kita akan menggunakan nama yang seperti di sini, yaitu name RAM. Huruf besar dan kecil harus diperhatikan lagi. Setelah RAM terdapat SSD.
Setelah SSD terdapat tanggal pembelian. Tanggal tadi error message saya buat menjadi TGL. Terus di sini juga sama TGL. Setelah tanggal ada juga jam. Setelah jam, yang terakhir adalah note-nya sebagai keterangan. Di sini saya tadi menggunakan Oke, setelah kita membuat validasi, ini langkahnya belum selesai. Kita harus memberikan langkah lebih lanjut ke dalam HTML-nya agar tulisannya di sini bisa terlihat. Tulisan yang jam harus diisi, not harus diisi, bisa terlihat di samping sini. Maka yang akan kita lakukan adalah menambah value. Contohnya pada name pemilik. Value-nya kita tambahkan PHP. Oke, di sini tinggal tambahkan untuk menampilkan adalah echo, dan saya tambahkan iset untuk menghindari juga undefined array key. Kemudian kita akan menambahkan di sampingnya sini sebagai nanti keterangannya. Lalu kita akan mencoba apakah ini sudah berhasil atau belum. Nah, tadi kan saat kita melakukan reload, ini terdapat keterangan undefined variable. Maka yang harus kita lakukan adalah menambahkan di sini if set juga. Kita akan menambahkan if. Selanjutnya kita akan menuliskan iset. Nah, ini adalah untuk menghilangkan dari kata undefined variabelnya tadi. Kemudian kita akan menampilkan dengan perintah echo. Kita pakai kurung kurawal, dan kita pilih echo, dan kita tuliskan adalah errmsg nama. Setelah itu, jika sudah, kita akan mengecek terlebih dahulu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Nah, ini terdapat kesalahan pada sintak nomor 41 karena ini adalah double echo, maka kita hilangkan yang awalan ini. Dan mari kita coba kembali. Nah, ini bisa kan tidak ada tulisan warning sama sekali. Ini karena terdapat kesalahan, mohon maaf. Ini, kemudian kita akan mencoba lagi. Oke, berhasil.
Dan langkah selanjutnya kita juga sama seperti sintak ini. Kita akan menambahkan pada merek RAM SSD, tanggal pembelian, jam pembelian, dan notnya. Setelah itu kita akan tambahkan tampilan ini di bawahnya slide. Dan ini kita ganti dengan nama merek. Selanjutnya untuk RAM ada perbedaan penambahan, kita akan menambahkan di sampingnya 8 GB. Seperti tadi, kita hanya tinggal kopas dan memodifikasi sedikit demi sedikit untuk yang bagian RAM-nya, karena untuk input type radio berbeda dengan yang lain. Di sini kita tidak akan menggunakan tanda ini, melainkan kita akan menggunakan dan. Setelah itu ada tambahan juga di sini. 8 GB. Kita akan menambahkan sintak yang sama pada yang 16 GB. Kita tinggal menggantinya saja di sini, jadi 16 GB. Lalu untuk tampilannya juga sama seperti ini. Kita akan menaruh di bawahnya 16 GB. Di sini RAM. Perlu diperhatikan juga validasinya menggunakan huruf besar atau kecil. Dan ini adalah huruf besar. Maka kita juga akan mengikuti menggunakan huruf besar. Oke, setelah itu bagian SSD kita sama seperti yang di merek. Kita tempatkan di bawah slot. Dan ini SSD huruf besar. Dan ini juga. Terus tanggal pembelian. Ini belum saya kasih value. Juga jangan lupa dikasih value agar valid. Dan kemudian akan kita ubah jadi TGL. Ini pun juga TGL. Kita taruh di bawahnya lagi agar terlihat lebih enak dipandang. TGL sertanya TGL. Kemudian ada juga jam pembelian.
Yang terakhir adalah notnya sebagai keterangan. Ini namanya adalah cut, menyesuaikan name dari sini. Langkah terakhir adalah kita akan mencobanya, apakah ini sudah berhasil atau masih terdapat kesalahan. Dan ini sebelumnya akan kita klik terlebih dahulu kirim. Apakah ada kesalahan? Nah, di sini terdapat kesalahan pada tanggal pembelian, jam pembelian belum tampil. Maka kita akan mengecek ulang terlebih dahulu apakah ada kesalahan yang di situ. Di sini bisa kita lihat, mungkin saya harus menghilangkan iset ini karena ini juga akan dapat menghilangkan juga pada variabel atau array yang seharusnya tampil. Oke, akan coba start line 25. Oke, coba lagi. Nah, oke, di sini bisa. Dan saya akan menuliskan nama saya Taufik Hidayat dengan mereknya random lah, dan ini 16 GB. Ini terdapat kesalahan, hanya kurang U. Oke, kita coba lagi. Nah, sudah tampil. Klik kirim, oke, valid. Untuk mereknya random 500, dan ini today, sembelian juga hari ini. Maaf jika video ini terlalu lama dan membuat bingung. Oke, coba saya kirim. Dan berhasil. Oke, sampai di sini saja video yang bisa saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.